Saya akhir-akhir ini sering kampanye tentang sujud. Caranya gimana? Ini sekaligus untuk anak-anak PSQ utamanya karena yang mengkaji Quran. Kata ulama, mentahbib ya, menyenangkan orang kepada Allah itu butuh bayinah. Bayinah logika yang kebenarannya itu cara Jawa itu jelas welo-welo, sangat jelas. Namanya al-bayinah. Saya ulang lagi ya, namanya apa? Al-bayinah. Sehingga dengan logika itu orang yang kafir saja menjadi mukmin, yang fasik menjadi soleh, yang soleh bila ilmin menjadi soleh bil ilmi atau bil hujjah. Itu yang disebut Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa itu Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Jadi kemampuan argumentatif itu yang harus kita bela-belain. Saya di sini sangat terhormat karena saya bisa matur di depan Pak Kures. Saya dulu sering baca buku-buku beliau. Jadi saya nggak mungkin jadi pesaing beliau karena saya ini saya ngidolakan beliau. Jadi nggak mungkin jadi pesaing beliau. Tapi kalau mutammim ikut menyempurnakan keinginan besar-besar beliau mewujudkan Islamiyah wasatiyah, insya Allah diminta atau tidak diminta harus kita bantu. Harus apa? Nah, bayinahnya apa? Bayinahnya begini. Bayinah itu satu argumentasi yang jelas. Begini, ada seorang ekstremis itu. Singkat cerita mau ngebom tempat-tempat maksiat. Yang maksiat ini orang-orang Islam juga. Tapi saya tidak nuduh sampean, pokoknya orang-orang Islam juga. Terus ditanya sama orang yang Islam moderat. Andaikan mereka nanti mati dalam keadaan demikian, aina masiruhum, lalu mereka kemana? Ya ilanar, karena mati dalam keadaan maksiat. Terus ditanya sama yang moderat tadi, moderat soleh maksudnya, bukan moderat liberal, moderat soleh. Karena orang kadang salah paham, moderat itu pikirannya terus liberal, enggak, moderat soleh. Terus kata si moderat tadi, akan adzalika muradan nabi, apa umatnya masuk neraka itu yang diinginkan nabi? Kaget si ekstremis tadi, kebetulan ini ekstremis yang masih mau mikir. Terus enggak, itu enggak yang digedaki Nabi. Kalau gitu ya jangan, kita tunggu tobatnya, kita proses bersama supaya mereka mau tobat. Karena dukhuluhum annar itu tidak muradan Nabi, tidak yang digedaki Nabi Muhammad SAW. Nah, cerita seperti ini tentu ada padanannya. Padanan itu artinya kias ya, kias dalam hadis sahih. Saya yakin hadis itu sahih. Kalaupun itu dhaif itu yata'ayyadu bi fatwal ulama. Menjadi kuat karena banyak ulama yang fatwakan seperti itu. Saya pastikan itu diriwayatkan Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa, juga diriwayatkan Ihya, juga diriwayatkan di Hayatus Sahabah. Di situ ada sekian sanad sing yuqawi ba'duhu ba'd. Kenapa ini saya utarakan? Karena di kota itu sanggeran wong hadis itu takokno sahih ta ora. Kadang sing takok ya ndak paham itu. Wong maca kitab ra iso kok takok sahih ta ora. Yang ditanya juga aneh. Terus berusaha jawab. Padahal kadang ya tidak bisa juga. Jadi di hadis itu ada penjelasan begini. Ada seorang Arabi. Arabi itu orang Bedui, orang yang kurang peradaban. Minta sesuatu pada Rasulullah SAW. Karena Nabi itu tidak orang kaya, Nabi tidak jutawan, tidak hartawan, dikasih. Mungkin kalau uang sekarang mungkin 50.000 atau berapa. Orang itu gerutu senggerutu-gerutunya. Nabi kok pelit gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya sahabat ini merasa tidak nyaman, ingin, karena ini Arab ya, ingin mengadili ini. Saya membahasakan mengadili itu ya ada Arabnya, karena kadang ada riwayat misalnya paham ma ayyadribuhu, nanti juga repot, ayat tuluhu juga repot. Makanya kalau ke Jawa itu kadang maknani bahasa Arab itu bingung. Dan memang baik bingung daripada enggak bingung. Karena kalau yang enggak bingung itu keliru pede. Misalnya jika istri kamu agak rewel, itu begini-begini. Terus ada kalimat wadribuhun, maka pukullah. Itu kalau orang enggak bingung langsung diterjemah mukullah, nanti dilaporkan Komnas HAM. Tapi kalau yang bingung itu akhirnya tatallub, mencari-cari. Ternyata di semua tafsir disebut dorban ghairu mubarrihin, yang mukul tapi yang tidak menyakiti. Jadi kekeliruan itu pasti dimulai orang-orang yang enggak bingung. Jadi ilmunya enggak cukup, akhirnya enggak bingung. Bingung itu penting.
Loh betul. Nggak ada orang alim kecuali dari bingung. Karena orang alim itu nggak bisa pede. Karena referensinya banyak, kemungkinan-kemungkinannya banyak. Sehingga mesti pikiran pertama kalau ada lafadz ini maknawi apa lafzi. Ini mahmul apa enggak. Ini mansuh enggak. Ini muqayyad mutlak enggak. Ini sekaligus jadi pusat studi Quran. Jadi supaya teman-teman, memang seperti itu. Kata wadribuhun maka pukullah. Sama ingat betul. Ketika Pak Quraisyab nulis di Membumikan Al-Quran tentang alak. Itu kalau orang ahli embriologi, dimaknani alak segumpal darah, itu mesti tertawa-tawa. Karena nggak ada dalam proses embriologi orang lewat proses segumpal apa. Tapi kalau alak itu madatul kalimah dari kata aliko ya'liku alakon sesuatu yang menempel. Jadi zigot yang berhasil menempel di dinding rahim itu yang jadi anak. Itu ya normal saja, memang itu terjadi. Ya barokahnya bingung tadi. Atau alak dimaknani segumpal darah tapi min haitsul jinsiyah. Artinya haitsul jinsiyah itu sejenis ini. Jadi bukan di proses embriologinya tapi di jenisnya. Supaya orang tidak sombong diistilahkan min alak. Tapi maknanya min jinsil alak. Bukan alaknya tapi jenis alak. Itu kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau sedang bully manusia yang sombong-sombong itu. Kamu kok sombong? Kamu itu keluar min makhrajil bauli marroten. Gitu. Gitu. Supaya orang tidak sombong itu disilakan manusia itu yakhruju min makhrajil bauli apa? Marroten. Kan kamu keluar dari makhrajil bauli berapa? 2 kali kan? Minar rojul lewat penis, terus nanti lahir juga lewat min makhrajil bauli. Jadi untuk mengadili manusia supaya tidak sombong diistilahkan keluar min makhrajil baul marroten. Nah mungkin alak kalau maknanya segumpal darah itu maknanya jenisnya seperti ini. Kenapa kamu sombong? Jangan digugat tentang itu proses embriologi. Kalau itu tidak ngalami itu. Jadi akhirnya barokahnya bingung itu alak dari proses embriologi maknanya apa? Aliko ya aliku alakon sesuatu yang nempel, yang sukses nempel di dinding rahim. Tapi dari segi jenis mendidik tawadu, mendidik khafdul janah lil mu'minin, mendidik adul wal ingkisar, rasa hina, itu dengan makna tadi. Saya teruskan. Si Arabi tadi karena dikasih 50.000 gerutu terus akhirnya Nabi memanggil Arabi tadi karena mau dipukulin sama sahabat. Gak tahu mau dipukulin atau mau dibunuh, gak tahu, pokoknya dikerasin tadi. Makanya gak usah diterjemah. Kalau diterjemah nanti jadi bingung. Terus akhirnya dibawa sama Nabi, diajak masuk. Dikasih banyak sama Nabi. Kasih banyak, ditanya sama Rasulullah. Kamu sudah puas ya Arabi? Sudah ya Rasulullah. Hebatnya Nabi apa? Kamu harus menjelaskan ke semua sahabat saya kalau kamu sudah puas. Karena tadi kamu ngomong yang bikin sahabat saya dongkol. Terus sekarang harus mengkonfirmasi. Ya Rasulullah. Di depan umum juga Nabi ikut. Ini Arabi tadi minta saya tak tambah terus dia puas. Ahakada ya Arabiyu? Naam ya Rasulullah, fajazakallahu min khairin wa asyiratin. Dia tegas, naam ya Rasulullah. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah kalimat ini. Ini harus diingat-ingat. Setelah Arabi tadi puas, sahabat juga tahu apa pernyataan puasnya Arabi tadi. Nabi ngetikan begini. Masalu hadza, perumpamaan orang ini dan saya. Itu seperti orang yang punya unta atau sapi atau kambing yang syarodat, yang liar. Fattaba'ahan nasu. Kemudian orang-orang ikut membantu nangkap. Falam yaziduha illa nufuran. Bantuan manusia-manusia ini malah tambah lari karena ini semua orang ini asing. Bagi unta ini kan asing, yang enggak asing kan hanya pemilik. Nah, terus kata si pemilik unta tadi, "Khallu baini wa baina naqati." Sudah saya tidak usah dibantu. Fa ana arfaku, biasa lebih sayang kepada unta saya. Orang nggak ikut bantu semua, kemudian unta itu dipanggil, Pak Akhoda mingkum amil ardi, kira-kira diambilkan rumput, terus unta itu mau, nurut. Intinya apa? Kalau orang nggak bakat kiai, nggak bakat da'i ilallah, kok ngajak-ngajak Islam itu falam yaziduha ila nufuron, kira-kira gitu. Karena lebih banyak emosinya ketimbang teknik proses tadrijinya, tasreknya. Akhirnya itu jadi pelajaran ke kita. Pelajaran kedua, Rasulullah ngendikan begini. Andai kan kamu membunuh si Arabi tadi,
bahasanya yang membunuh. Kalau ini tak terjemah nggak apa-apa, wong andekan saja. Andekan kamu membunuh si Arabi tadi dalam keadaan membenci saya, yaitu ngomentari Nabi adalah kikir, maka dakhalan nar. Orang ini akan masuk neraka karena dia mati dalam keadaan sakhitan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mati berstatus benci kanjeng. Tapi uniknya dalam Islam segampang itu. Ketika si Arabi tadi mencintai Nabi itu karena dibayar, karena diservis. Dan itu cukup loh dalam Islam. Mencintainya Nabi itu karena dikasih uang lagi. Akhirnya dia senang Nabi meskipun karena dikasih uang. Tapi jangan diteruskan, setelah senang Nabi dibunuh masuk surga, ya tidak usah gitu. Nanti jadi repot tadi.